Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Aulia Bastian dan rekan-rekan saya Artilia Nurani dan Nita Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen proses dan komunikasi antar proses. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada deskripsi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai dalam program, counter, register, dan variabel-variabel yang ada. Perbedaan program dan proses. Berdasarkan keberadaan, program ada secara nyata di ruang penyimpanan, sedangkan proses ada secara nyata dalam waktu yang terbatas. Berdasarkan sifat, program bersifat statis atau pasif yang terletak di dalam satu file. Sedangkan proses bersifat dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi. Program terdiri dari instruksi, sedangkan proses terdiri dari instruksi yang dieksekusi. Selanjutnya, hubungan sistem operasi atau OS dengan proses. Yang pertama, sistem operasi mengontrol kejadian-kejadian yang ada dalam sistem komputer. Yang kedua, sistem operasi menjadwal dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor. Mengalokasikan sumber daya untuk proses dan menanggapi permintaan program pemakai untuk layanan-layanan dasar. Selanjutnya ada istilah-istilah yang berkaitan dengan proses. Antara lain, yang pertama ada multi-programming, yaitu manajemen banyak proses pada satu atau prosesor. Komputer pribadi atau workstation adalah sistem pemroses tunggal yang menjalankan sistem operasi multi-programming seperti Microsoft Windows. Banyak proses dijalankan bersamaan. Masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali tersendiri. Sistem operasi mengalih-alihkan pemroses di antara proses-proses tersebut. Program-program yang dijalankan bersifat saling tak bergantung atau independen dan satu program pada satu saat atau one program at any instant. Yang kedua, ada multiprocessing, yaitu manajemen banyak proses di komputer multiprosesor atau banyak pemroses atau prosesor di dalamnya. Dulunya sistem ini hanya terdapat di sistem besar, mainframe, dan mini komputer. Saat ini, workstation telah dilengkapi multiprosesor. Contoh OS yang mendukung yaitu Windows NT, Unix, dan Linux. Yang ketiga, ada distribute processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Contohnya, Match dan Amoeba. Selanjutnya ada diagram state proses. Secara garis besar ada 3 state. Yang pertama ada running, yang artinya pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Yang kedua ada ready, atau proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses belum bersedia untuk eksekusi proses ini, sama dengan proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Yang ketiga ada block atau waiting. Proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu yaitu yang pertama selesainya operasi perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua tersedianya memori. Yang ketiga tibanya pesan jawaban. Dan di bawah ini ada gambar hubungan ketiga step dasar dengan diagram set proses. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
pertama ada proses blocked for input, yaitu terjadi pada sebuah proses menemukan bahwa dirinya tidak bisa dilanjutkan karena proses tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau input tidak tersedia. Yang kedua ada scheduler picks another process. Scheduler atau penjadwalan memutuskan bahwa sebuah proses sudah berjalan terlalu lama dan sudah waktunya untuk memanggil proses yang lain. Yang ketiga ada scheduler picks this process, yaitu proses-proses yang lain sudah mendapatkan jatahnya dan tiba giliran proses yang tertunda untuk dijalankan. Yang keempat ada input becomes available. Kejadian di luar yang sedang ditunggu sebuah proses sudah terlaksanakan, yaitu misal sebuah proses yang menunggu input dari sebuah output proses yang lain. Bila tidak ada proses yang sedang berjalan, maka transisi 3 segera dilaksanakan dan proses segera berjalan atau menunggu di state ready sampai CPU tersedia. Lalu selanjutnya ada diagram state dengan 5 status, yaitu pengembangan dari 3 status. Berikut ada deskripsinya. Yang pertama running, yaitu pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Lalu ada ready, yaitu proses siap atau dieksekusi. Proses siap atau ready untuk dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi proses ini. Atau bisa disebut juga proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Lalu ketiga ada blocked atau waiting. Proses menunggu event atau kejadian yang melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu. Yang pertama, selesainya operasi perangkat masukan keluaran. Kedua, ada tersedianya memori. Ketiga, tibanya pesan jawaban. Lalu keempat, ada new, yaitu proses yang baru saja dibuat. Dan terminate, yaitu proses setelah selesai dieksekusi. Hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu. Namun, banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Jadi, ada 3 kemungkinan bila proses memiliki status running. Yang pertama, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminate. Lalu yang kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan prosesnya tersebut kini berstatus ready. Lalu yang ketiga, jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi atau seperti ada permintaan I/O, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Masuk ke PCB atau proses control block, di mana setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, juga disebut sebuah control block. Di sini ada gambar PCB, dan PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Di sini ada PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik. Pertama ada status proses, yaitu status new, ready, running, waiting, terminate, dan juga banyak lagi. Kedua ada program counter, suatu stack yang berisi alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Ketiga ada CPU register. Register tersebut termasuk akumulator dan yang lainnya, ditambah kode informasi pada kondisi apapun. Beserta dengan program counter, keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan dengan benar setelahnya. Yang keempat ada informasi penjadwalan CPU. Informasi ini berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Yang kelima ada informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu
Informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register. Tabel halaman atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Yang keenam ada informasi pencatatan, di mana informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir ada informasi status I/O. Informasi termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. Lanjut ke pembentukan proses. Saat proses komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call, create proses yang membentuk proses turunan yang dilakukan oleh induk proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses turunan tersebut juga mampu membuat proses atau PCB baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat I/O. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Yang terakhir ada operasi pada proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses, diantaranya penciptaan proses, yang kedua penghancuran terminasi proses, ketiga ada penundaan proses, keempat pelanjutan kembali proses, yang kelima pengubah prioritasi proses, yang keenam memblok proses, yang ketujuh membangun proses, yang kedelapan menjadwalkan proses, dan yang terakhir memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan saat menjelaskan, kurang jelas. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.